sekarang ini mereka cuma pantau foto. Pernah ada yang dari pemerintah datang? Ada dari berulang provinsi. kali. Ini berulang kali Bu, tidak hitung orang mau bawa foto. Sedangkan orang bilang begini, dia bilang saya tidak mau laku-laku terhadap jembatan ini. Januari 2025, 2 tahun sudah, jembatan di Dusun 2, Desa Ulah Patobe, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo ambruk. Warga sekitar tidak lagi antusias ketika berbicara soal jembatan ini. Sikap mereka itu dipicu oleh ketidakjelasan tentang perbaikan akses publik tersebut. Sudah berulang kali berbagai pihak yang datang untuk melihat jembatan ini, tetapi hingga kini tidak ada perbaikan yang dilakukan. Hal ini seperti dikeluhkan Herlina Jafar, warga sekitar jembatan. Kemarin waktu membuat jembatan darurat dari pemerintah kabupaten atau pemerintah desa, kecamatan, masyarakat sendiri, patungan Desa Ulah Patobe tanpa biaya dari pemerintah kabupaten maupun provinsi atau maupun desa. Itu cuman masyarakat sendiri supaya mereka bisa melalui jembatan. Karena tanpa jembatan ini Pak, tidak ada jalan lain selain ini. Jadi masyarakat itu berbondong-bondong bagaimana caranya bisa melewati, membuat jembatan darurat seperti ini. Tapi jembatan yang menjadi penghubung vital antar desa itu kini hanya menyisakan puing-puing beton yang hancur. Sudah berulang kali warga membuat jembatan darurat. Pertama, dibuat dari batang pohon kelapa. Tidak lama, jembatan darurat itu juga ambruk diterjang air. Kemudian dibangun lagi dari bambu dan hancur lagi. Begitu seterusnya hingga beberapa kali dibangun jembatan darurat oleh warga. Jembatan beton ini, tapi orang masyarakat Desa Ulah Patobe ini dia bikin lagi jembatan itu darurat batang-batang kelapa. Iya, di sampingnya. Baru terus 4 hari kemudian rubuh lagi dengan air. Ambruknya jembatan yang melintasi Sungai Taluhubongo ini membuat warga semakin sulit. Contohnya para petani, mereka harus mengeluarkan ongkos lebih untuk menyewa ojek yang mengangkut hasil panen mereka hanya untuk melintasi sungai itu. Bukan hanya itu, pernah juga seorang warga yang telah meninggal dunia terpaksa diturunkan tepat di jembatan tersebut. Ambulans yang membawa jenazah tidak bisa melewati jembatan darurat yang telah dibuat oleh warga. Keluarga yang berduka bersama masyarakat setempat akhirnya harus menandu jenazah tersebut untuk menyeberangi sungai sebelum akhirnya dijemput dengan kendaraan lain. Sebuah pengalaman yang sangat mengharukan dan mencerminkan betapa besar perjuangan warga dalam menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur yang rusak. Herlina Jafar, salah seorang warga setempat, mengungkapkan kekecewaannya. Menurutnya masyarakat sudah berulang kali melaporkan kondisi jembatan yang rusak kepada pemerintah desa, berharap ada perhatian dan perbaikan yang segera dilakukan. Begitu pula dengan pemerintah desa yang telah menyampaikan keluhan ini ke pemerintah kabupaten, namun hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan. Tim RRI Gorontalo mencoba mendapatkan jawaban atas harapan masyarakat ini dari pemerintah daerah. Senin 3 Februari 2025, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, Herianto Kodai, melalui chat WhatsApp mengarahkan kami untuk menemui seorang pejabat di bidang bina marga Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo karena pada saat tersebut dirinya sedang memiliki urusan yang tak kalah penting. Sekitar pukul 16:40 waktu Indonesia Tengah, kami bertemu dengan Kepala Bidang Bina Marga, Rivaldi Alam Rifai. Kepada RRI, Rivaldi menjelaskan panjang lebar mengenai persoalan jembatan ini, yang pada intinya pemerintah daerah sempat menganggarkan biaya perbaikan saat jembatan tersebut masih mengalami kerusakan ringan di bagian abutmen dan sayap jembatan.
Sayangnya, sebelum pemerintah melakukan eksekusi, jembatan ini telah roboh akibat meningkatnya volume air Sungai Taluhubongo. Melihat kondisi jembatan yang telah rusak parah dan lebar sungai yang sudah bertambah, pihaknya melakukan kajian langkah yang akan diambil dengan mempertimbangkan berbagai hal. Jelang akhir tahun 2024, Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo akhirnya mengusulkan pembangunan kembali jembatan ini ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Harapannya, jembatan ini dapat diintervensi dengan dana pemerintah pusat karena biaya yang dibutuhkan cukup besar. Ada beberapa jembatan yang putus akibat bencana alam. Di Ulapato B itu memang sudah 2 tahun sudah putus. Jembatan tersebut sudah kami usulkan lewat Badan Penanggulangan Bencana. Jadi untuk infrastruktur yang rusak akibat bencana itu ada 2. Boleh kita usulkan lewat BTP, belanja tak terduga, atau RR, rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi untuk belanja tak terduga itu menggunakan SK tanggap darurat. Jadi yang di Jembatan Ulapato B itu kita usulkan lewat RR dan sudah diverifikasi oleh tim dari BNPB pusat. Ya, kami tinggal menunggu dari pihak BNPB pusat apakah realisasinya insya Allah tahun ini atau bagaimana. Sampai dengan saat ini, pemerintah daerah masih menunggu eksekusi dari BNPB. Menurut Rivaldi, sesuai informasi awal yang diterima, anggaran untuk pekerjaan jembatan itu akan dikucurkan pada pertengahan tahun 2025 ini. Rivaldi berharap masyarakat bisa sedikit bersabar. Ia memastikan pemerintah daerah terus berupaya agar jembatan-jembatan yang rusak akibat bencana tetap diperbaiki. Kalau dilihat dari kondisi yang rusak, memang sudah rusak total. Mungkin berkisar di antara 1.800.000.000 sampai 2 miliar. Masyarakat bisa untuk sementara kalau bisa mutar dulu. Untuk akses jalan itu kan sudah tidak bisa. Jadi bisa melewati akses jalan lain. Kalau dari kemarin kita turun dengan tim pusat dari BNPB, tahun ini anggarannya turun mungkin pertengahan tahun, tapi kita melihat lagi karena ada 3 jembatan yang diverifikasi tahun lalu itu, termasuk jembatan Ulapato, jembatan Molowahu, jembatan Ulapato B, dan jembatan Bulota. Itu yang sudah turun. Kita semua berharap upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah segera terrealisasi. Pembangunan kembali jembatan ini tidak hanya sekedar menjawab keluhan masyarakat, tapi menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, yaitu melayani masyarakat.